Dengan jumlah warga kurang lebih 1.000 jiwa, nyatanya desa ini masih berstatus desa tertinggal. Sebuah fakta yang masih tertanam bertahun-tahun pada desa yang menghasilkan salah satu komoditas penting bagi industri parfum dunia. Namanya nilam, tanaman yang mungkin jarang terdengar dalam percakapan sehari-hari. Tetapi minyak yang dihasilkannya digunakan di berbagai produk wewangian dan kosmetik di seluruh dunia. Dan Indonesia memasok sebagian besar kebutuhan nilam dunia. Di lereng-lereng pegunungan inilah nilam tumbuh. Tanaman ini bisa mencapai ketinggian 1 meter dan biasa hidup di tempat teduh, hangat, dan lembab. Bagian daunnya yang dimanfaatkan untuk diekstraksi minyaknya. Minyak kemudian diolah menjadi parfum, bahan dupa, minyak atsiri, anti serangga, dan kosmetik. Jadi dalam mengambil tanaman nilam, ini yang diambil adalah tanaman yang sudah tua. Karena kalau yang masih muda, itu biasanya minyaknya masih belum keluar. Nah, ditandai dengan warna tanaman yang agak kekuning-kuningan seperti ini. Karena sebelum menjadi minyak bernilai tinggi, nilam harus lebih dulu melewati berbagai ancaman, cuaca, hama, dan biaya produksi yang tidak murah. 1 hektar lahan dapat menghasilkan hingga 10 ton nilam kering, tetapi angka itu hanya berlaku jika semuanya berjalan baik. Saat musim penghujan datang, serangan hama dapat mengubah harapan menjadi kerugian. Dan ketika biaya obat tak mampu dijangkau, petani hanya bisa melihat tanamannya rusak perlahan. Disinilah ironi itu terasa. Dunia membutuhkan nilam dari Indonesia. Tetapi komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Salah satu yang merasakan kenyataan itu adalah Badia, seorang buruh serabutan yang mengerjakan apa saja demi membantu kebutuhan keluarganya. Berapa Bu penghasilan yang Ibu dapatkan dari ngeburu ini? Kalau setengah hari itu 30.000. Satu hari 70.000, tapi tidak cukup di itu kita belikan gula, beras, anak empat mau dibiayai sekolah tapi tidak cukup. Berarti penghasilan Ibu dalam sebulan berapa? Kan ini nggak terus-terusan panen, Bu. 150.000 per bulan. 150. Nah, terus buat menuhin kebutuhan anak di rumah gimana kalau nggak cukup? Pergi ke warung beli utang. Rp150.000. Begitulah faktanya. Nasib buruh nilam yang harus kerja dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore dibayar Rp70.000. Tapi pekerjaan tak selalu ada. Perjuangan warga tidak berhenti setelah nilam dipanen. Justru sebagian besar pekerjaan baru dimulai setelah daun-daun itu dipetik. Nilam harus dicacah terlebih dahulu. Tujuannya bukan sekedar memperkecil ukuran, tetapi membuka jalan bagi minyak yang tersimpan di dalamnya agar bisa keluar lebih banyak saat disuling. Setelah itu nilam dijemur selama berhari-hari. Lagi-lagi cuaca menentukan nasib warga. Karena mendung beberapa hari saja bisa memperlambat seluruh proses produksi. Tetapi persoalan terbesar ternyata bukan cuaca, melainkan keterbatasan fasilitas. Untuk seluruh desa, hanya tersedia 1 ketel penyulingan berukuran 500 kg. Ya, 1. Padahal kurang lebih 10 hektar tanaman nilam ditanam di desa ini. Ketika panen datang bersamaan, tidak semua hasil panen bisa langsung diolah. Akibatnya, warga sering dihadapkan pada pilihan yang sulit, menunggu giliran atau menerima resiko kualitas nilam menurun. Dari 340 kg nilam kering, hanya sekitar 4 kg minyak yang dihasilkan. 4 kg inilah yang menentukan apakah kerja berbulan-bulan menghasilkan keuntungan atau justru kerugian. Setelah 9 jam penyulingan, hasilnya akhirnya terlihat. Minyak nilam produk yang akan dijual hingga ke luar Sulawesi. Saya seorang petani nilam, pemasak nilam. Harapan saya dari sini ke depan bagaimana caranya nilam ini bisa naik harganya. Pemerintah bisa melihatlah warganya yang susah, apalagi di sini kan pegunungan. Bagaimanapun pemerintah coba dicarikan jalan untuk kita warga yang
pegunungan, khususnya dari petani nilam. Carikan jalan keluarnya agar minyak nilam kita ini bisa menaik harganya dan petani bisa semakin sejahtera. Tetapi lagi-lagi warga berhadapan dengan persoalan yang tidak bisa mereka kendalikan, yaitu harga. Tak jarang, harga yang tidak stabil membuat petani nilam sering mengalami kerugian. Jika di Wonocolo warga menunggu minyak yang semakin sedikit, maka di Panggalo warga menunggu harga yang tak kunjung membaik. Dua daerah, dua komoditas berbeda, tapi pertanyaannya tetap sama. Mengapa mereka yang menghasilkan komoditas bernilai tinggi justru menjadi pihak yang paling rentan? Pertanyaan itu membawa kami ke sebuah desa bernama Tanah Toro di pegunungan Sulawesi Selatan, di mana warganya harus berjalan berjam-jam ke hutan, menembus duri dan jurang hanya untuk mendapatkan bahan baku yang nilai jualnya seringkali tak sebanding dengan perjuangannya. Tunggu, gantian tangan dulu. Setelah 3 kilometer, akhirnya kami sampai juga di titik di mana ibu-ibu warga desa Tanah Toro mencari atau mengambil rotan. Di puncak bukit Dusun Lariu inilah hutan menyediakan banyak rotan bagi warga. Mengambil rotan tak boleh sembarangan. Salah sedikit saja, durinya bisa melukai kita. Untuk mencari rotan ini sulit banget. Di satu sisi kami harus mengambilnya itu ada di sisi tebing yang sangat curam. Kemudian bapaknya juga harus manjat pohon untuk mengambil rotan-rotan yang ada di atas. Karena yang kami ambil di sini adalah yang tersisa di bawah. Yang kami ambil hari ini hanyalah sebagian kecil dari rotan yang tersedia. Sebab sebagian lainnya tumbuh di lokasi yang terlalu beresiko untuk dijangkau. Dan bagi warga, resiko selalu harus dihitung. Karena cedera berarti kehilangan kesempatan bekerja. Karena itulah para perempuan ikut turun membantu. Bukan karena pekerjaan ini ringan, tetapi karena kebutuhan keluarga tidak menunggu. Bu, susahnya nyari rotan kayak gini apa sih? Karena saya jauh sekali, baru banyak juga ini duri-durinya. Jadi kalau tidak dibantuin bapaknya, tidak banyak diambil, susahnya. Sedikit juga uangnya nanti kalau sedikit diambil, tidak banyak dibikin. Setelah dipanen seperti ini, warga kembali menunggu antara 3 sampai 5 tahun untuk bisa mendapatkan rotan terbaik. Kagak memang anu nih. Karena sini banyak banget duri-durinya lihat kan. Setelah dibawa turun dari hutan, rotan masih harus diolah dan prosesnya tidak singkat. Batang rotan dipotong, dibelah, diserut hingga menjadi bilah-bilah tipis yang siap dianyam. Semua dilakukan secara manual. Dari bilah-bilah inilah lahir sebuah kerajinan yang disebut poro, keranjang tradisional yang digunakan warga untuk mengangkut hasil panen. Berarti rata-rata ibu kalau misalnya jadi buruh rotan ini perkiraan dapat 50.000 gitu Bu dalam sehari. Iya, biasa juga tapi 30. Nah, memang susah ambilnya. Sedikit didapat, sedikit juga di upahnya. Nah terus itu kalau cuma 50.000 apalagi 30.000 sehari emang cukup Bu buat kebutuhan ibu? Cukup-cukupnya saja. Ya dibeli beras, lalu beli ikan kering, itu saja. Berarti perkiraan sebulan ibu kira-kira megang berapa Bu dari hasil ngeburu rotan ini? 300 sebulan Bu? sebulan.
paling banyak. Mm-mm. Kalau 300, biasa juga 200. Baru dibagi-bagi. Padahal untuk menghasilkan satu poro, warga membutuhkan waktu hingga 2 hari. Dan ketika selesai dibuat, satu poro hanya dihargai sekitar Rp70.000. Menariknya, produk yang sama bisa dijual lebih dari 2 kali lipat ketika sudah sampai di kota. Harapannya nih Bu, sebagai buruh penjual rotan ini apa Bu? Oh, harapan saya sih andainya bagus jalanan ke desa kami, ya bisa jual di luar kota. Di sini jadi supaya mahal-mahal. Kan kalau di sini cuma warga di sini murah, jadi tidak banyak penghasilannya. Berarti yang paling penting adalah harapan Ibu adalah infrastruktur jalan yang sebisa mungkin diperbaiki oleh pemerintah. Karena ketika jalannya memang sudah diperbaiki, kemungkinan juga warga tidak hanya bisa menjual di Desa Tanah Toro saja, tetapi mereka bisa menjual bahkan keluar kota, dan tujuannya juga bisa menambah pundi-pundi uang bagi penghasilan warga Desa Tanah Toro. Lagi-lagi persoalannya bukan kualitas, lagi-lagi persoalannya bukan kemauan bekerja, tetapi akses. Karena selama pasar yang lebih besar sulit dijangkau, nilai terbaik tidak pernah benar-benar sampai ke tangan pembuatnya. Namun rotan bukan satu-satunya sumber penghasilan warga Tanah Toro. Saat musim panen tiba, harapan lain datang dari pohon-pohon durian yang tumbuh subur di lereng pegunungan. Perjalanan menuju kebun membutuhkan waktu sekitar 1 jam berjalan kaki. Medannya naik turun, licin dan menguras tenaga. Setelah menempuh jalan 2 km, kami sampai di kebun si Raja Buah. Pohon durian yang tumbuh di sini adalah milik beberapa warga, salah satunya Harisman. Pohon durian lokal ini bisa dipanen setelah 8 tahunan ditanam. Panen bisa dilakukan sekali setahun. Jadi durian khas Desa Tanah Toro seperti ini. Durian yang jatuh harus dipungut satu persatu. Sebagian jatuh di antara bebatuan, sebagian rusak sebelum sempat dijual. Kalau misalnya dilihat ini kan ukurannya beda-beda Pak, ada yang kecil, ada yang besar. Nah ini kalau dijual itu kisaran berapa Pak? Kalau yang besar-besar seginian ada 4.000 begitu, yang seginian kecilnya ya kadang-kadang orang beli 2.000. Itu pun susah juga untuk cara jualnya, susah juga karena jarang pedagang yang masuk dan kita saja yang di sini. Berarti ini juga walaupun harganya murah tapi nggak melulu kejual ya Pak? Nggak melulu kejual karena faktor jalannya pedagangnya nggak ada. Yang membuat keadaan semakin sulit, harga durian di tingkat petani sangat rendah. Rp2.000 hingga Rp4.000 per buah, dan itu pun belum tentu laku. Bukan karena durian tidak enak, tetapi karena pedagang jarang masuk ke desa. Akibatnya, warga harus membawa sendiri hasil panennya keluar desa, dan disinilah perjuangan berikutnya dimulai. Untuk menjual durian, warga harus menempuh jalur sepanjang 17 km. Pertanyaannya sederhana, setelah berjalan jauh, setelah melewati medan yang berbahaya, berapa sebenarnya nilai yang akan diterima warga? Dan apakah semua perjuangan itu sepadan? Karena kami harus melalui tanjakan yang cukup curam. 17 km, itulah jarak yang harus ditempuh warga Tanah Toro untuk menjual durian hasil panennya. Warga hanya bisa menjual durian mereka ke pengepul di ibu kota kecamatan Pituriase yang rata-rata menghargai buah mahal ini dengan harga kelewat murah.
Jalanan pegunungan yang licin, curam, dan penuh resiko harus ditempuh sebelum durian kehilangan nilainya. Karena kami harus melalui tanjakan yang cukup curam, ditambah tanahnya ini licin banget. Jadi saya terjatuh. Untungnya durennya nggak jatuh karena bahaya banget, bisa menurunkan kualitas duren dan malah kami tidak bisa jual. Pak, bantuin Pak. Ojek motor memang jadi andalan. Ongkosnya Rp1.000 per butir durian. Tapi saat durian hanya sedikit, ongkos minimalnya dipatok Rp100.000 sekali jalan. Jadi ini kami harus melewati turunan yang sangat curam, ditambah jalanannya licin. Jadi saya udah nggak sanggup. Jadi Pak, sementara waktu digantiin dulu deh Pak sampai turun ke bawah. Nanti saya akan melanjutkan lagi ketika jalanan sudah dirasa aman. Jalur yang kami lalui terus menurun tajam. Tanah merah yang basah membuat roda sulit mencengkram permukaan jalan. Di beberapa titik, kami bahkan harus turun dari kendaraan karena resikonya terlalu besar. Dan saat itulah kami mulai memahami mengapa tidak banyak pedagang yang bersedia masuk ke desa ini. Bagi warga Tonatoro, perjalanan seperti ini bukan kejadian khusus. Mereka melakukannya berulang kali setiap musim panen, setiap tahun, dan selama puluhan tahun. Lelah sudah pasti, 17 km medan berat seperti ini benar-benar menguras tenaga kami. Akhirnya kami sampai juga di tempat penjualan durian yang berlokasi di ibu kota Kecamatan Piturease. Dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak yang biasa jual beli durian ya Pak ya? Pak, kalau durian ini biasanya di sini dihargai berapa nih jadinya nih? Kalau saya biasanya beli satu 10.000. Tapi berapa ya isinya? Ini kira-kira ada 30-an sih Pak, satu motor. 200.000 ya. Rp30 buah durian dihargai Rp300.000. Jika dibagi rata, nilainya sekitar Rp10.000 per buah. Bahkan di tingkat pengepul lokal, harganya bisa turun menjadi Rp2.000 hingga Rp5.000. Sulit membayangkan buah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh hanya dihargai beberapa ribu rupiah. Terlebih saat panen melimpah. Ketika harga jatuh dan pembeli berkurang, sebagian durian akhirnya tidak terjual. Disinilah warga Tonatoro memilih untuk tidak menyerah. Oleh warga, durian yang tidak laku dijual lalu diolah menjadi dampo durian. Daging durian dipisahkan dari bijinya, gula merah disiapkan, lalu keduanya dimasak bersama selama berjam-jam. Ini langsung dimasukin ya berarti ya? Jadi untuk memasak dampo durian itu harus dimasukkan antara gula dan juga duriannya itu bersamaan supaya rasanya juga pas dan juga rata. Dan ini juga tidak dicampurkan air karena nanti gulanya ini akan meleleh. Perlahan warna campuran berubah menjadi coklat kehitaman. Kalau sudah begini, dampok durian bisa bertahan hingga setahun lamanya. Ini sudah matang, sekarang kami akan langsung membungkus dampo durian ini, kemudian bisa disajikan atau bisa dimakan. Setelah dingin, dampok dibungkus menggunakan kulit jagung kering. Cara sederhana yang sudah dilakukan warga sejak lama. Bu, ini satunya dampo durian ini dihargai berapa, Bu? Harganya 3.500. Kenapa Bu Ibu jualan dampo durian, Bu? Kalau tidak ada pembeli ya disimpan, bisa juga disimpan di kulkas, bisa juga dikeringkan
supaya tahan lama. Ya, jadi daripada duriannya itu busuk ataupun bahkan tidak termakan sama sekali, biasanya mereka untuk menambah nilai ekonomisnya itu dengan menjual hasil dari panen durian yang dijadikan dampo durian seperti ini. Dari Wonocolo, Panggalo, hingga Tanah Toro, kami menemukan satu kenyataan yang terus berulang. Ironi hidup di atas bentang alam yang kaya ternyata tidak mendatangkan sejahtera. Banyak yang bisa dilakukan warga selain terus berjuang sendiri demi bertahan hidup, hingga pemerintah benar-benar punya niat menoleh dan memperhatikan segala ketertinggalan yang sudah puluhan tahun.